Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, minggu ini pertemuan kita ke-10 mata kuliah Creative and Critical Thinking. Pembahasan hari ini kita mungkin lebih mereview artikel yang mana yang mana minggu lalu sudah saya share untuk artikelnya. Untuk dari Muhammad Rizal atau Francisca, apakah sudah mengerjakan tentang review artikel ini? Muhammad Rizal, Francisca, Sudah, Bu. sudah. Kalau sudah, apakah boleh untuk dimulai presentasinya? Saya atau Muhammad Rizal dulu, Bu? Francisca nggak apa-apa. Saya izin untuk share screen ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah terlihat. Ya, Mbak, sudah terlihat. Baik, izin saya untuk memulai presentasi pada tugas kali ini. Perkenalkan, saya Mia Francisca Wisesa. Saya berasal dari Stekom Majapahit, akan mempresentasikan mengenai review jurnal. Jurnal yang pertama berjudul A Multidimensional Approach for Enchanting and Measuring Creative Thinking and Cognitive Skill. Jurnal ini ditulis oleh Yigal Rosen, Gareth Jaeger, Michelle Neustadt, Sarah Bacon, Laruskin, dan Manisa Dawood. Jurnal name ini yaitu berasal dari The International Journal of Information and Learning Technology. Dan jurnal ini diterbitkan di tahun 2022 bertotal 19 halaman. Tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu untuk meningkatkan dan mengukur keterampilan kritis dengan memanfaatkan penelitian dari LEGO Foundation dan bekerja sama dengan BrainPub dan Learning Economy Foundation guna memperkenalkan kerangka penilaian untuk keterampilan holistik dan melaporkan bukti dari studi validasi tahun 2022. Latar belakang dari jurnal yang pertama ini yaitu berpikir kreatif merupakan cara berpikir yang mengarah pada generasi ide-ide yang berharga dan orisinal. Selain itu, berpikir kreatif juga dapat diajarkan dan dinilai sampai pada titik kompetensi dengan contoh, misalnya bersama dengan tingkat kemahiran tertentu melalui aktivitas bermain kreatif atau dalam hubungannya dengan satu atau lebih domain akademik. Namun alat penilaian yang valid, adil, dan dapat digunakan untuk menginformasikan pengembangan keterampilan kreatif di lingkungan pembelajaran formal dan informal terus dibatasi. Berpikir kreatif sendiri dapat menggabungkan pembangunan, pengetahuan, dan pembelajaran dengan menggunakan teknologi baru dan merancang artefak, permainan, atau produk media. Kreativitas dan permainan terhubung secara alami, sehingga anak-anak dapat menjadi lebih kreatif melalui permainan, dan sebaliknya. Learning through play yaitu secara umum menggambarkan metode pembelajaran di mana para peserta didik bermain dengan bebas dengan bimbingan guru atau dalam konteks terstruktur. Kemudian, keterampilan kognitif juga membutuhkan sebuah pemikiran yang kritis, pemecahan masalah, pengambilan perspektif, fungsi eksekutif, serta keterampilan spasial, serta keterampilan spasial yang diinformasikan oleh pengetahuan, pengalaman, kreativitas, dan intuisi sebelumnya untuk mendukung kinerja dalam aktivitas belajar yang menyenangkan. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu sejauh mana kemajuan peserta didik dalam 5 keterampilan berpikir kreatif, sebagaimana didefinisikan dalam penelitian ini dapat dilacak ketika peserta didik terlibat dalam kegiatan belajar sambil bermain dalam jumlah terbatas.
Metode yang digunakan yaitu secara keseluruhan, sebanyak 211 anak berusia 6-12 tahun berpartisipasi dalam penelitian di Amerika Serikat. 121 diantaranya berusia di bawah 9 tahun, sehingga dari total penelitian, 107 adalah perempuan dan 104 adalah laki-laki. Semua peserta dilibatkan dalam aplikasi digital menggunakan super skill di lingkungan rumah mereka di luar hari sekolah atau tugas sekolah. Super skill sendiri merupakan sebuah aplikasi pembelajaran, di mana anak-anak usia 6-9 tahun memulai pencarian untuk membantu menyelamatkan Liga Pahlawan Super dengan berpartisipasi dalam aktivitas belajar sambil bermain yang mengirim mereka ke dunia penemuan dan jauh dari perangkat mereka. Saat anak-anak melakukan perjalanan melalui pencarian, mereka mengembangkan kemampuan kognitif, kreatif, sosial, emosional, dan fisik. Sehingga sepanjang jalan mereka naik level dan membuktikan keterampilan mereka dalam berbagai lingkungan belajar melalui permainan. Kemudian ada hasil. Hasil yang digunakan yaitu penggunaan aplikasi Super Skill membuat sekelompok kecil peserta mengalami peningkatan pada keterampilannya. Walaupun masih terdapat beberapa peserta yang mengalami kemerosotan pada keterampilan. Kesimpulannya, perkembangan pembelajaran sengaja dibangun untuk mendukung peserta didik mengembangkan keterampilan dari gagasan konkret ke gagasan yang lebih abstrak dengan meninjau kembali gagasan di dalam dan di seluruh aktivitas dan pengalaman. Contohnya yaitu kegiatan pembelajaran dan item penelitian dari Super Skill dan BrainPop disediakan untuk menyoroti bagaimana pendidikan dapat menggunakan kerangka kerja untuk membentuk desain instruksional dan mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan kreatif mereka saat mereka belajar melalui permainan. Kemudian, untuk jurnal yang kedua yaitu berjudulkan Critical Thinking Skill Development Analysis. Ya. Untuk yang jurnal kedua, antara Rizal sama Peter, apakah sudah mereview? Peter, Rizal. Boleh on mic. Kalau punya saya itu saya gabung. Gimana? Kalau punya saya itu saya gabung sebenarnya. Di jurnal 1 sama jurnal 2 itu saya gabung, terus saya bikin PPT, tapi ya saya ambil poin-poin. Gimana suaranya? Kurang terdengar. Kalau punya saya itu saya gabung dari jurnal 1, terus saya gabung poin-poinnya saja semua. Hanya poin-poinnya saja. Cuma 10 slide. Untuk Rizal, bagaimana? Rizal, bisa on mic sebentar? Ya, Bu. Rizal, apakah udah mereview untuk artikel kedua ini? Belum, Bu. Masih ngurusin magang saya, Bu. Iya, Francisca dilanjut untuk artikel kedua ini. Mungkin minggu depan, Bu, saya review untuk mapel yang ini, Bu. Oke, minggu depan berarti artikel beda ya. Rizal, minggu depan berarti artikel yang beda ya. Oke, Francisca, dimulai untuk artikel keduanya. Baik, artikel kedua berjudulkan Critical Thinking Skill Development Analysis of a New Learning Management Model for Thai High School. Artikel ini dituliskan oleh Ken Chang-wong, Alkapong Sukamark, dan Bunchan Sisan dengan Journal of International Studies. Diterbitkan pada tahun 2017, bertotalkan 12 halaman. Tujuan dari penelitian ini mengembangkan model instruksional atau model proses untuk meningkatkan pemikiran kritis di kalangan siswa sekolah menengah atas dan mengembangkan kemampuannya dalam mempelajari proses berpikir kritis. Yang kedua, untuk mengevaluasi kemampuan berpikir kritis dan prestasi akademik kelompok eksperimen dan membandingkannya dengan kelompok kontrol atau pengajaran tradisional. Yang ketiga, untuk mengevaluasi
dan menganalisis kepuasan siswa kelompok, eksperimen terhadap penggunaan model PUCSC sebagai alat manajemen pembelajaran. Kemudian latar belakang dari penelitian ini yaitu pengakuan akan pentingnya kemampuan berpikir kritis sudah ada sejak lebih dari 2.500 tahun yang lalu bagi Plato. Dengan banyak sarjana telah membahas pentingnya berpikir kritis dalam pendidikan. Sehingga negara Thailand yang beranggapan bahwa pemikiran kritis dan inovasi adalah sebagai pilar utama untuk pertumbuhan, kemakmuran, dan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Tujuan dari penelitian ini pun penelitian melakukan penelitian ini untuk mengembangkan model manajemen pembelajaran baru untuk membantu membimbing pendidik dalam mengembangkan dan evaluasi keterampilan berpikir kritis siswa sekolah menengah di Thailand. Metode yang digunakan yaitu populasi untuk penelitian ini terdiri dari 500 siswa sekolah menengah atas Bangkok Matayam Suksa, yaitu yang terdaftar pada semester kedua tahun ajaran 2016 di sekolah Prot Pitayapat, Bangkok. Sampel yang dipilih dengan menggunakan cluster random sampling untuk memilih 69 siswa dari total populasi 12 ruang kelas, sebanyak 500 siswa sebagai kelompok sampel penelitian. Periode evaluasi siswa adalah selama 16 minggu, 2 jam setiap minggunya dengan total 32 jam. Kesimpulannya yaitu mahasiswa Thailand harus mampu berpikir kreatif dan memecahkan masalah. Memecahkan masalah apapun secara kreatif menawarkan wawasan itu unik untuk solusi potensial. Menuntut kemampuan untuk berpikir kritis itu juga mengharuskan siswa memiliki keyakinan pada kemampuan mereka untuk melakukannya. Guru dan administrator harus bertanggung jawab atas proses ini, karena siswa membutuhkan paparan yang sering dan berulang terhadap praktik berpikir kritis yang pelatihannya harus dimulai sejak usia dini. Sekian dari presentasi saya pada kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Rizal sama Peter, apakah dari dua artikel ini ada pertanyaan? Masih di mute, Bu. Oh, Mic iya. mute. Ya. Untuk Rizal sama Peter, dari dua artikel ini apakah ada pertanyaan? Mungkin ditambahi mungkin ya. Ya, Boleh. mungkin dikritisi dari dua artikel ini. Mungkin ada yang belum masuk. Yang sudah direview sama Francisca tadi. Tadi kan Rizal bilangnya ada poin-poin ya yang sudah ditentukan sama Rizal. Mungkin maaf kalau Rizal. Peter ya tadi ya. Nah, mungkin bisa menambahkan di situ. Iya, Bang. Silakan. Belum on mic. Mbak Francisca, videonya ditutup dulu ya. Iya. Oh, berarti di stop share ya, Ibu? Enggak. Maksudnya video Zoom-nya itu di close dulu. Oh iya, benar. Dulu. Bu, apakah saya boleh presentasi? Boleh. Mau share screen? Peter mau share screen atau langsung disampaikan? Share screen, Bu. Oke, dipersilakan. Tapi ini saya presentasi. Jadi, dua jurnal saya jadikan satu. Ya, nggak apa-apa. Di share screen dulu aja.
Jadi caranya gimana ya, Bu? Gimana? Bagaimana? Ini cara nge-share PPT itu gimana ya, Bu ya? Kamu pakai apa? Handphone atau apa ini? Share PPT. Iya, Bu. Pakai apa? Iya, share PPT kan? Ini pencet yang warna hijau itu, Bu. Iya. Oh, pencet Iya. ya, warna hijau itu kan ada share screen, tinggal diklik terus pilih PPT-nya. Itu harus dimasukin. Gimana? Atau Itu enggak, dimasukkan di Google Drive dulu atau? enggak. Enggak, Atau enggak kamu PPT buka kamu kirim di grup. PPT-nya dulu, Atau terus enggak kamu PPT. klik share screen, baru pilih, nanti kan ada apa namanya pilihan itu, kamu pilih yang PPT gitu. Atau misal Berarti saya kesulitan buka PPT-nya PPT-nya dulu ya, Bu dikirim ya? di grup. Iya, PPT-nya dibuka dulu. Iya, kalau misal PPT apa kesusahan share screen, PPT-nya kirim di grup biar saya bantu. Oh iya, Bu. Saya kirim ke Bu Aktufa dulu, terus nanti dibantu, Bu ya? Iya, gitu aja nggak apa-apa. Iya, cepat. Belum terkirim ya? Oke, sebentar ya. Saya share screen. Sudah? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Ibu. Oke, bisa dimulai ya. Pak, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 rangkuman jurnal yang berjudul pendekatan multidimensi untuk meningkatkan dan mengukur pemikiran kreatif dan keterampilan kognitif dan pengembangan berpikir kritis, analisa model, manajemen pembelajaran baru untuk sekolah menengah di Thailand. Next. Pendidikan holistik meliputi hands-on lesson, core academics, emotional development, critical thinking and skill, conflict resolution skill, character formation, healthy social skill, and manners. Lanjut, Bu. Aspek manusia dalam holistik meliputi kreativitas, emosi, akademik, sosial dan budaya, spiritual, fisik. Apa itu keterampilan holistik? Yang
Pertama, pemikiran secara menyeluruh dan berusaha menyatukan beraneka lapisan kaidah serta pengalaman yang lebih dari sekedar mengartikan manusia secara sempit. Artinya setiap anak sebenarnya memiliki sesuatu yang lebih daripada yang diketahuinya. Kedua, pendidikan yang mengembangkan seluruh amputasi siswa secara harmonis melalui potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual. Ketiga, berfokus pada pemahaman informasi dan mengaitkan dengan topik-topik lain sehingga terbangun kerangka pengetahuan. Lanjut, Bu. Jadi beberapa aspek penting holistic education dari jurnal multi-dimensional approach for enhancing and measure creative thinking and cognitive skill. Yang pertama, dari rangkuman jurnal pertama, kerangka kerja dapat membantu praktisi dalam merancang kegiatan belajar melalui bermain untuk mengembangkan keterampilan holistik di berbagai modalitas. Yang kedua, memberikan instrumen dan wawasan baru untuk mengevaluasi dampak sosial dan pendidikan dari program pembelajaran melalui permainan. Yang ketiga, perlunya alat penilaian yang valid, adil dan dapat diskalakan untuk mengembangkan keterampilan kreatif dalam lingkungan belajar formal dan informal. Ketiga, pendekatan penilaian untuk berpikir kreatif sedang divalidasi di berbagai pengaturan budaya dan bahasa. Keempat, pentingnya lingkungan autentik dan menarik untuk belajar dan mengukur keterampilan berpikir kreatif. Kelima, lingkungan ini bertujuan untuk mereplikasi kegiatan dan proses kreatif dunia nyata dan mendorong peserta untuk berpikir lebih luas dan fleksibel. Keenam, model tugas baru di lingkungan ini meningkatkan motivasi, meningkatkan pembelajaran dan pengukuran keterampilan berpikir kreatif dan mempromosikan transfer ke aplikasi dunia nyata. Ini yang jurnal pertama, Bu. Intinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next. Ini masuk ke jurnal yang kedua, Bu. Pengembangan berpikir kritis, analisa modal, manajemen pembelajaran baru untuk sekolah menengah di Thailand. Berpikir kritis telah menjadi salah satu pilar utama perekonomian baru yang berbasis di Thailand. Research tahun 2015 yang mengevaluasi pemikiran logis, keterampilan analisis 6.235 siswa di 10 provinsi di Thailand menemukan bahwa nilai rata-rata 36,5% dengan hanya 2,9% siswa yang lulus. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa berpikir kritis dapat menunjang nilai siswa dengan metode belajar yang diterapkan guna menumbuhkan cara berpikir kritis dan logis seorang siswa dalam setiap pembelajaran di sekolah, terkhusus sekolah menengah atas, yang dapat diaplikasikan dalam setiap pembelajarannya. Next. Model yang diterapkan dalam sistem pembelajaran manajemen sistem pembelajaran di Thailand, model PSCU, berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis di sekolah menengah Thailand. Ini bertujuan untuk menganalisis model manajemen pembelajaran baru yang disebut model PSCU dan dampaknya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dan prestasi akademik. Jurnal ini membahas perlunya meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam konteks misi Thailand untuk ekonomi berbasis pengetahuan. Model PSCU adalah model manajemen pembelajaran yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis di kalangan siswa sekolah menengah di Thailand. Itu dikonseptualisasikan oleh sekelompok ahli dalam menanggapi kebutuhan akan peningkatan kemampuan berpikir kritis di negara ini. Model ini terdiri dari 5 langkah, meskipun rincian spesifik dari langkah-langkah ini tidak disediakan dalam sumber yang tersedia. Model PSCU diuji dalam kelompok eksperimen siswa untuk jangka waktu 16 minggu dan hasilnya menunjukkan bahwa kelompok eksperimen memiliki skor rata-rata yang lebih tinggi dalam hal kemampuan berpikir kritis dan prestasi akademik. Selain itu, siswa dalam kelompok eksperimen menyatakan tingkat kepuasan yang tinggi dengan model tersebut, terutama dengan penggunaan materi pembelajaran yang dikembangkan oleh struktur. Next. Metode pembelajaran yang digunakan sekolah menengah di Thailand ada 5 poin. Yang pertama, persiapan manajemen pembelajaran. 2,
pemahaman dan praktik. 3. Solusi kooperatif. 4. Berbagi pengetahuan baru. 5. Penciptaan yang baru. Next. Kesimpulan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini fokus pada 5 keterampilan yang saling terkait dan memberdayakan siswa untuk belajar di luar pantauan akademik, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi, dan karakter. Model ini mencakup 3 jenis proses berpikir, yaitu berpikir ilmiah, penyelidikan, berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Evaluasi guna mengembangkan cara berpikir siswa maupun seorang guru atau praktisi. Model ini mencakup keterampilan kognitif seperti keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan metakognitif seperti kemampuan untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Demikian presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin mengkritisi dari 2 presentasi ini? Ya, stop screen dulu ya. Jadi, 2 artikel ini, artikel pertama membahas tentang creative thinking, bagaimana kreatif ini kita gabungkan dengan cognitive skill. Nah, bagaimana pengukurannya? Nah, ini poin pentingnya itu juga dari pengukuran dari creative thinking-nya. Tapi tadi dari Francisca sama Peter belum menjelaskan tentang pengukurannya. Kalau kita baca dalam artikel itu, pola berpikir kreatif ini berarti dia menggabungkan antara pengembangan pengetahuan dan pelajaran, di mana kalau ini artikel pertama ya, digabungkan berdasarkan teknologi baru, di mana di situ ada media-media berupa permainan. Nah, tujuannya apa? Agar seseorang itu lebih mengeksplor tentang kreativitasnya melalui lingkungan yang baru, adanya media-media untuk aktivitas berpikir kreatif mereka. Nah, sedangkan keterampilan kognitifnya itu adalah kumpulan kemampuan dan teknik yang digunakan untuk melaksanakan tugas dari lingkungan yang menyenangkan. Nah, keterampilan kognitif ini pastinya memerlukan pikiran yang kreatif sekaligus kritis. Nah, di mana nanti untuk memecahkan masalah, pengambilan keputusan, terus fungsi dan kreativitas dengan pengetahuan dan pengalamannya, di mana ini nanti akan mendukung kinerja dari pembelajaran dari seseorang. Nah, sedangkan asesmen dari creative thinking skill-nya ini, kalau di artikel itu dijelaskan bahwa penilaian formatif keterampilan kreatif dan kemajuan pembelajaran yang mendasari difokuskan pada pengembangan keterampilan berupa memperkenalkan proses kreatif. Makanya dijelaskan adanya media pembelajarannya berupa permainan. Seseorang akan mampu berpikir kreatif dengan lingkungannya baru yang lebih fleksibel dan terbuka. Makanya diperkenalkan proses kreatif. Terus menghasilkan ide yang rasional. Pengukuran dari itu tentunya akan menghasilkan ide yang rasional, terus menghasilkan ide yang beragam. Ada juga tentunya nantinya mengevaluasi dan menyempurnakan gagasan dari asesmen creative thinking skill-nya itu. Terus mengenali dan mentransfer ilmu pengetahuan.
Jadi ada 5, memperkenalkan proses kreatif, menghasilkan ide rasional, menghasilkan ide yang beragam, mengevaluasi dan menyempurnakan gagasan, mengenali dan mentransfer ilmu pengetahuan. Kelima itu bisa kita ketahui bahwa itu merupakan asesmen dari creative thinking skill. Sedangkan kita ketahui dalam assessment of cognitive skill ini itu ada 5 juga, di mana berpikir kritis, jadi assessment untuk kita meningkatkan cognitive skill kita mampu mengelolanya atau mengembangkannya dengan berpikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan perspektif, fungsi eksekutif, dan penalaran yang spesial atau spesifik. Nah, disitulah nanti kelima ini akan mampu mendirikan kita atau mengembangkan pada diri kita menuju cognitive skill ini. Terus dalam artikel 1 ini juga dijelaskan bahwa dalam membangun sebuah pembelajaran yang efektif atau pembelajaran itu dibutuhkan konsep dan praktek, di mana kalau kalian lihat ada figur 2 itu menjelaskan tentang kemajuan keterampilan kreatif dengan seseorang ini harus aktif. Aktifnya di mana? Berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Terus dilanjut observe and check. Jadi dari pengetahuan, dari aktivitas mereka melalui pengetahuan dan pengalaman, dilakukanlah cross-check ini, observasi dan cek. Sesuai di mana di sini nanti dia akan mengasesmen lapangan, yaitu menelusuri apa yang dibutuhkan saat ini. Terus ada explain. Nah, explain ini mungkin dia nanti akan menyusun rancangan-rancangan di mana berdasarkan argumen atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, dilanjut ada reflect. Nah, ini respon dari level check in on the learning experiment. Jadi, reflect ini mungkin lebih ke responnya nanti bagaimana setelah mendapatkan pengetahuan, observasi, dan explain-nya nanti. Nah, barulah reflect itu ketinjauan atau tindakan. Gitu. Untuk dari asesmen cognitive skill ini. Jadi, memang tadi benar yang disampaikan hasil penelitian ini bahwa strategi pengembangan keterampilan holistik dalam konteks pembelajaran itu dapat dilakukan sambil bermain, di mana itu juga sebagai contoh pengetahuan atau pembelajaran yang menyenangkan. Terus, penelitiannya juga dibangun untuk membangun kreativitas, keterampilan kreativitas dan pemecahan masalah, di mana dalam studi ini kita bisa ketahui untuk menciptakan keterampilan yang kognitif juga itu tidak hanya dibutuhkan fleksibilitas atau kemampuan beradaptasi, keterampilan tugas dan budaya, tetapi juga membutuhkan keterampilan kreativitas di mana di situ bertujuan dibutuhkanlah alat atau lingkungan yang mendorong kreativitas. Gitu. Mungkin untuk artikel kedua, Bu Dewi bisa menambahkan penjelasannya. Oke, terima kasih. Jadi tadi presentasi dari Francisca, dari Peter, itu sudah lumayan bagus ya. Untuk reviewnya juga sudah lumayan bagus. Hanya saja tadi kalau mereview jurnal, kalau ini tadi kan mungkin Bu Aftukoh menjelaskan hasilnya yang berkaitan sama critical thinking gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk mereview jurnal mungkin sudah ada di mata kuliah tersendiri ya. Mungkin kalian perlu memperdalam lagi. Kalau mau mereview jurnal itu harus lengkap gitu. Nah, tadi dari Francisca, dari Peter itu masih kurang lengkap untuk mereview jurnalnya. Mungkin gitu ya Bu ya. Ada poin-poin yang belum
disampaikan di dalam isi jurnalnya tadi, gitu. Tapi secara keseluruhan Sudah lumayan lah, sudah tahu alur isi apa cara namanya mereviewnya. jurnalnya. Jurnalnya itu sudah lumayan bagus, hanya ditambah lagi ya untuk apa mempelajari bagaimana mereview jurnal dengan baik. Nah, untuk yang apa? Ada yang berbicara tadi? Itu dari Inggris ke Indonesia itu, Bu. Apa? Nggak dengar saya. Yang Inggris ke Indonesianya bagaimana? Nesol itu mentransfer antara Inggris ke Indonesia kan itu jurnal internasional kan, Bu? Ya memang cara kita harus ibaratnya kalau mereview jurnal itu kita harus pandai-pandai mengambil poin inti dari artikel itu. Jadi kita nggak perlu, yang asli kita nggak perlu mentranslate semua dari isi artikel ini, cukup poin-poinnya saja. Di mana dilihat poinnya, mungkin dilihat dari abstraknya terlebih dahulu. Setelah itu, kita lihat introduction-nya. Introduction itu pembahasannya terkait apa? Permasalahan. Nah, permasalahannya didukung data atau tidak? Kalau misalnya tidak, oke, poin mungkin berdasarkan penelitian sebelumnya di permasalahan itu. Kita ambilnya di poin itu. Terus, poin inti dalam review jurnal kita juga di tinjauan pustaka atau literatur reviewnya. Jadi, kita tahu cara pengukurannya dari setiap variabel atau maksud dari alurnya itu juga kita ketahui di literaturnya. Tadi dari Francisca sama Peter belum menyinggung terkait literatur reviewnya secara mendalam. Nah, setelah itu, mungkin karena ini bukan bukan untuk skripsi, mungkin untuk metodologinya boleh di-skip atau boleh disampaikan secara singkat saja. Nah, terus barulah inti poin hasil dari artikel ini. Nah, biasanya poinnya inilah yang lebih kita perdalam gitu. Tapi secara keseluruhan tadi untuk hasil dan kesimpulannya kalian sudah baik, ngoten. Ya, Monggo Bu Dewi. bagus. Ya, jadi mungkin menambahi saja ya. Jadi kan ini juga mau skripsi ya, sudah membuat proposal ya. Jadi intinya kalau mau mereview jurnal sebelum saya masuk ke materinya ini, ke jurnalnya. Jadi kalau mau mereview jurnal itu kita kalau mau skripsi ya, kita harus tahu dulu ya kita mau penelitian tentang apa. Baru nanti kita browsing, cari yang sesuai dengan topik yang mau kita angkat gitu. Ya. Bu, bagaimana kalau saya bingung? Nah, berarti nanti kalian harus tahu dulu ya, saya itu mau ke pemasaran, atau saya mau keuangan, atau saya mau ke apa lagi, Bu? SDM. Operasional, SDM. Nah, itu harus difokuskan dulu. Itu yang paling penting. Jadi jangan ngambil jurnal sembarangan gitu ya. Jangan. Jadi kita fokuskan kalian mau pilih yang mana dulu targetnya gitu. Mau ke pemasaran, keuangan atau yang lainnya. Nah, baru nanti cari variabel yang memang nantinya itu mendukung dalam penelitian kalian. Nah, kemudian baru cari-cari saja referensi dari Google Scholar ya biasanya, atau mungkin ada yang lainnya Bu selain Google Scholar? Ada di Emerald atau Sign Direct. Nah, di situ. Nah, itu juga bisa ya kalau mau jurnal internasional ya bisa juga di situ gitu. Nah, kemudian kembali lagi di sini. Tadi sudah disampaikan sama Peter sama Francisca ya, hanya saja tadi yang Francisca itu hanya langsung ke kesimpulan ya tadi ya. Untuk yang poin kedua, kalau yang poin ke satu masih dijelaskan itu hasilnya gitu ya Bu ya, yang Francisca tadi ya. Tapi yang poin kedua itu langsung ke kesimpulan. Kalau yang Peter ya sudah lumayan tadi sudah menjelaskan di situ. Nah kalau ya dimaksudkan sama Bu Aftukoh di sini kita hanya membahas intinya untuk hasilnya sebenarnya ada di sini sih. Metodenya di skip aja ya. Nah, jadi di dalam melakukan penelitian di sini di judul apa ini tadi? Critical
Thinking Skill Development, Analysis of a New Learning Management Model for Thai High School, itu instrumennya ada 2 ya Bu ya. Melakukan tes sama kuesioner. Nah, berarti di sini kalau saya baca di jurnalnya itu peneliti ini melakukan pengamatan dulu sih sebenarnya. Ya, ada pengamatan yang tadi juga disebutkan di sini lamanya ya Bu ya. Iya. Tadi sudah disebutkan sama Francisca, lamanya berapa ya? Saya lihat dulu. Nah, ini ya. Periodenya ya. Iya. 16 minggu sampai 16 minggu, setiap harinya itu 2 jam. Ya, jadi ada 32 hari. Berarti sudah ada pengamatan di sini. Nah, di sini di dalam jurnalnya juga menjelaskan ada pengembangan model untuk pembelajaran. Ya, pembelajaran berpikir kritis. Ya, yang dimana poin-poinnya itu ada 5. Yang tadi disebutkan disingkat dengan PUCSC. Gitu ya, di sini ya. PUCSC. Nah, ini. Bentar, PUSC mana ya? Saya buka dulu. Nah, ini. Nah, jadi mereka itu peneliti itu melakukan observasi, melakukan pengamatan, ya, kemudian memberikan model untuk pembelajaran berpikir kritis dengan melalui model PUCSC. Gitu. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan setelah melakukan pengamatan itu, review jurnal peneliti itu memberikan tes, ada 2 tes di situ. Tesnya apa tadi? Peter sama Francisca, masih ingat nggak? Instrumen tesnya tadi apa variabelnya? Tes untuk berpikir kritis, tes prestasi akademik. Kemudian memberikan kuesioner. Nah, yang dimana indikatornya tadi di sini disebutkan ada beberapa indikator ya terkait dengan konten, learning, ya kemudian learning management activities, kemudian learning management media, benefit and satisfaction, kemudian measurement and evaluation, dan ya ini ada 5 ini ya. Nah, hasilnya setelah melakukan tes ya kemudian memberikan kuesioner diperolehlah hasil diskusi. Nah, di sini ada sudah disebutkan. Nah, ini yang nanti kalian gunakan untuk menjelaskan hasil dari penelitian yang kedua ini. Nah, dari hasil ini, yang pertama itu terkait dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa ya, yang ini dengan hasilnya. Jadi di sini hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar yang baik pada kelompok eksperimen yang dilakukan oleh peneliti, ya, itu dengan hasil yang diperoleh ini, ya, itu menunjukkan adanya kemampuan berpikir kritis lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tradisional sebelum melakukan penelitian. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bukan kenapa ya, dari hasil result tersebut, bahwa yang pertama itu dari sisi persiapan pengelolaan ini. Nah, step 1 ini ya, saya tidak perlu membaca bahasa Inggrisnya ya, terlalu lama. Jadi langkah pertama ini menjelaskan terkait dengan model pembelajaran yang P tadi. P itu adalah persiapan pengelolaan pembelajaran. Nah, ini didukung dengan penelitian oleh Taiposri ya dan Wanapiron di tahun 2015 yang menjelaskan bahwa dalam penggunaan media sosial dan TIK dalam pengajaran keterampilan berpikir kritis, persiapan sangatlah penting ya. Jadi ini kalau dijelaskan seperti itu. Mungkin kalian juga sudah mentranslate mungkin ya di jurnalnya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi dari model yang pertama, yang P tadi, persiapan dan pengelolaan pembelajaran,
itu didukung oleh penelitian dari Taipo Sri dan juga Wanapiron di tahun 2015 mengatakan bahwa penggunaan media sosial dan TIK dalam pengajaran keterampilan berpikir kritis, persiapan itu penting. Persiapan di dalam kegiatan belajar mengajar itu penting, ya. Dengan staf mengajar membentuk inti dari lingkungan pendidikan yang inovatif. Berarti di sini untuk persiapan pada saat akan melakukan kegiatan belajar mengajar bagi pendidik maupun siswa itu penting, ya. Nah, kemudian di sini didukung lagi bahwa dengan adanya sistem manajemen pembelajaran atau LMS ini juga diakui sebagai alat yang ampuh. Ini sama seperti yang sudah diterapkan di STIKM ya, juga ada LMS. Nah, di sini ampuh, alat yang ampuh dalam persiapan pendidikan keterampilan berpikir kritis. Itu dengan platform LMS ya seperti Moodle yang menjadi sangat populer di pendidikan tinggi. Nah, mungkin di tempat kita belum ada ini, yang ini. Tapi LMS mungkin ada beberapa yang sudah menerapkan. Jadi persiapannya ini didukung dengan adanya basis sistem manajemen pembelajaran yang baik sebagai alat bantu untuk mempersiapkan pendidikan keterampilan berpikir kritis. Nah, kemudian step yang kedua. Step yang kedua ini terkait dengan pemahaman dan praktik. Jadi model yang kedua. Yang U tadi ya, kan tadi yang pertama P, yang kedua itu U. Nah, U ini adalah pemahaman dan praktik. Nah, hal ini dibenarkan oleh Halper di tahun 1993 yang menyatakan bahwa peningkatan berpikir kritis ya dapat diperoleh dengan pembelajaran yang tepat. Jadi pada saat akan melakukan kegiatan belajar mengajar, pendidik itu harus memberikan pembelajaran yang tepat ya. Jadi pendidik itu harus punya kompetensi untuk bisa nanti memberikan pengajaran yang tepat bagi siswanya, supaya siswanya itu bisa memahami. Kemudian dilanjutkan lagi di sini dari MCPEC ya, tahun 1981 itu menemukan bahwa berpikir kritis itu dapat diajarkan melalui latihan. Berarti kalau ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis, siswa itu bisa diberikan latihan dengan cara diberikan studi kasus, seperti itu ya. Sebenarnya di critical thinking ini bagus kalau kita misalkan banyak memberikan ada studi kasusnya ya, nah sehingga kita bisa lebih kritis mengkritisi dari studi kasus yang diberikan. Nah itu lebih bagus sebenarnya. Nah untuk bisa nanti dengan latihan-latihan itu dengan studi kasus dengan problem solving itu nanti bisa diberikan pemecahan masalah di situ. Sehingga siswa itu bisa berpikir lebih kritis. Kemudian berikutnya di sini juga dijelaskan oleh Brunner di penelitiannya itu menyatakan bahwa hasil perkembangan yang kognitif adalah berpikir dan tujuan pendidikan adalah untuk memfasilitasi keterampilan pemecahan masalah. Nah, tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi dengan latihan-latihan, dengan pemecahan masalah, maka nanti bisa memperkembangkan kognitif dalam berpikir ya bagi dunia pendidikan. Sehingga bisa memfasilitasi keterampilan di dalam pemecahan masalah dari studi-studi kasus yang diberikan. Kemudian berikutnya yang ketiga itu di poin C-nya ya, yaitu adalah solusi kooperatif ya di model pembelajaran yang ketiga tadi. Nah, sini didukung dengan penelitian menyimpulkan bahwa menerapkan tugas kritis yang berpusat pada strategi pembelajaran kooperatif itu membantu meningkatkan hubungan sosial di antara anggota tim. Nah, berarti nanti di sini dalam studi kasus yang diberikan ya dalam latihan-latihan itu kita bisa juga membentuk tim. Jadi tidak hanya individual tetapi juga bisa membentuk tim sehingga nanti di setiap tim itu bisa bekerja sama untuk memberikan ide-ide ya dari permasalahan yang diberikan. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa bersama-sama untuk mengembangkan kreativitas kita masing-masing. Sehingga yang tidak kita ketahui itu juga bisa diterima atau diketahui oleh anggota lainnya gitu. Atau tim ya yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar kita gitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada nih
keempat itu S ya. S ini adalah gagasan berbagai pengetahuan baru. Ya, yang dimana di sini kalau dari hasilnya itu pada gagasan berbagai pengetahuan baru yang di ruang kelas abad ke-21 itu lebih mudah dilakukan berkat teknologi. Berarti dalam artian di sini dalam kegiatan belajar mengajar itu teknologi itu penting. Ya, nah ini sudah dilakukan penelitian di jurnal ini bahwa dengan adanya kegiatan belajar mengajar dengan TIK, alat-alat teknologi yang bagus, gitu ya, itu bisa membantu di dalam pengelolaan pembelajaran di kelas. Nah, sehingga nanti di sini juga bisa para siswa itu memperoleh informasi-informasi penting yang nantinya bisa mereka klasifikasikan mana yang di mana informasi itu nanti bisa digunakan sebagai informasi untuk mengembangkan pemikiran yang kritis gitu. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ya dari studi kasus yang ada. Kemudian yang terakhir ini adalah yang langkah kelima ya, yaitu C. C di sini adalah penciptaan pengetahuan baru. Jadi yang dimasukkan di sini Oke, jadi yang langkah kelima ini penciptaan pengetahuan baru ya. Jadi ini diperkuat dengan penelitian Sternberg tahun 1997 yang menunjukkan bahwa ini berarti guru itu harus mendorong siswanya untuk menerapkan, menggunakan, mempraktekkan, dan menjadikan apa yang mereka ketahui menjadi praktis dengan dukungan dari teknologi informasi yang digunakan. Kemudian juga dari HEC 2014 ini mendukung, menyatakan di poin kelima ini bahwa ciri penting manusia yang cerdas itu tidak hanya memiliki informasi, tetapi juga mengetahui bagaimana bertindak berdasarkan informasi. Tadi yang sudah disampaikan di poin kelima. Jadi dari penggunaan teknologi informasi di dalam kegiatan belajar mengajar, maka nanti siswa itu bisa memperoleh informasi yang nantinya bisa mereka gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ya dari studi kasus yang terjadi, kemudian nanti bisa menciptakan pengetahuan baru dari informasi yang mereka peroleh. Gitu. Nah, ini nanti bisa diterapkan tidak hanya di siswa. Kalau ini kan contohnya itu untuk objek penelitiannya itu kan sekolah menengah ya yang ada di Thailand. Nah, sebenarnya ini juga bisa dikembangkan di dunia akademisi, gitu ya. Jadi tidak hanya siswa-siswa sekolah menengah yang atas ya yang harus berpikir kritis, tapi akademisi pun juga harus berpikir kritis yang nantinya bisa digunakan sebagai kompetensi mereka pada saat mereka nanti terjun ke dunia kerja gitu. Karena kalau misalkan kita kerja itu kan kita dituntut untuk bisa berpikir kritis ya, untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, sehingga kompetensi itu penting dan didukung dengan kreativitas dan juga bagaimana berpikir kritis untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. Nah, mungkin itu dari saya Bu Aftukoh. Mungkin bisa ditambahi. Karena ini saya cuma membaca yang ada di sini ya. Saya belum benar-benar mereview secara keseluruhan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya. Mungkin bisa ditambahi Bu Aftukoh yang mungkin bisa. Ya, mungkin kan karena mengingat waktu juga sudah hampir 9:30, mungkin bisa kita oh ya, sebenarnya ada pertanyaan terlebih dahulu atau enggak? Karena sudah kita bahas panjang lebar nggih ya. Mungkin Kesimpulannya kita dari mata kuliah kita sebelumnya, sebelum UTS, itu kita juga sudah membahas tentang creative and critical thinking. Nah,
Sekarang kita lihat based on artikelnya pun bahwa setiap individu atau setiap seseorang itu pasti membutuhkan pembelajaran tentang kreatif dan critical thinking. Di mana ini mendorong kita sebagai mahasiswa untuk mampu beradaptasi di setiap lingkungan. Pastinya di mana kita tentunya menginginkan lingkungan yang baik atau kita bahkan bisa menciptakan lingkungan itu lebih menciptakan lingkungan atau budaya yang lebih positif dengan adanya diri kita mampu mampu mengeksplor atau mengembangkan kreativitas untuk diterapkan pada lingkungan itu. Itu sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita harus mampu seperti itu. Apalagi mahasiswa yang saat ini magang ataupun bekerja, pastinya dia harus membutuhkan bagaimana cara mereka berpikir kritis dan bagaimana kreativitas mereka dapat diterima oleh lingkungannya. Nah, itu sangatlah penting poin di sini. Begitu. Nah, begitu kesimpulannya. Dari sini ada pertanyaan. Kalau tidak, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk pertemuan berikutnya itu bisa diberikan dengan saja Bu, studi kasus gitu Bu. Ya, nanti biar mereka menanggapi gitu aja. Oke. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita mungkin lebih ke studi kasus. Kita studi artikel, kita mungkin studi kasus di lebih ke bisnis atau ke perusahaan lingkup kita, ngoten. Nah, nanti untuk itu saya share di grup WA, gitu aja nggih ya. Iya, jadi biar bisa mempersiapkan ya. Mungkin itu studi kasus yang sudah dijelaskan poin-poinnya di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan kemarin ya, pertemuan ke-9 gitu. Ngoten nggih. Baik, mungkin saya akhiri ya Bu Dewi dan teman-teman semua. Ya, oke. Terima kasih atas pertemuan ini dan keaktifan kalian. Semoga ilmu pada pagi hari ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk presensinya menyusul ya. Terima kasih.